Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian fangdur ila hikmatihi bi dzikri afatis syab. Jadi menurut Al-Ghazali, coba lihatlah apa yang dilakukan Imam Syafi'i ini. Ternyata dia adalah melihat bahayanya kekenyangan. Suma fi jiddihi bil ibadah idza taraha asyab li ajliha. Lalu kenapa dia meninggalkan kekenyangan itu? Tujuannya apa Imam Syafi'i meninggalkan kekenyangan? Apakah tujuannya diet? Tentu tidak. Tujuannya apa? Agar ibadahnya tidak berkurang. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau berpuasa, semoga niatnya karena Allah, bukan karena diet. Sayang, ada untuk diet nggak apa-apa, tetapi niat itu penting. Berpuasalah karena Allah, karena yang ada pahalanya itu. Kalau kita berpuasa karena diet, ya dapatnya diet mungkin, pahalanya nggak ada. Kemudian warasu at-ta'abbud taqlilut ta'am. Imam Al-Ghazali kemudian menyimpulkan bahwa pokok-pokok dari beribadah itu adalah mengurangi makanan, mengurangi makan. Wa qala Syafi'i rahimahullah, ma khalaqtu billahi ta'ala la shadiqan wa la kadziban qattu. Kalau Imam Al-Ghazali tadi mengambil konklusi, kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah pokok-pokok ibadah itu adalah mengurangi makan. Karena apa? Ya kalau kita lihat di dalam puasa Ramadan, apa sih efek dari puasa Ramadan? Tentunya kan banyak sekali. Orang akhirnya menjaga diri, koreksi diri dan sebagainya. Kalau kita makannya sedikit, insya Allah kita pinginnya juga sedikit. Keinginan biologis juga sedikit. Apalagi yang belum menikah, kira-kira seperti itu. Maka itu lebih menjaga, kira-kira seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i berkata, ma halaqtu billah, saya tidak pernah bersumpah atas nama Allah, shadiqan la shadiqan, tidak bersumpah dalam keadaan untuk kebenaran atau tidak bersumpah dalam kebohongan, sama sekali. Itu menunjukkan apa? Kalau orang sering bersumpah itu biasanya orang yang tidak bisa dipercaya, Pak. Baik dalam ngomong bener sumpah loh, nah itu berarti kalau nggak sumpah dia nggak dipercaya orang. Berarti Imam Syafi'i di sini dia itu nggak pernah bersumpah baik dalam kebenaran ataupun kebohongan. Jadi kalau orang keseringan sumpah itu nanti sumpahnya juga dianggap sumpah palsu kan gitu. Ya mungkin di Indonesia ini sering kita melihat orang setiap pelantikan disumpah kan gitu. Tapi efeknya juga tidak ngefek kan, kira-kira seperti itu ya Pak. Yaitu mungkin ya sumpahnya sudah sumpah simbolis saja, tidak ada efeknya. Kalau orang-orang sekarang mau mengikuti kayak Imam Syafi'i, nggak perlu disumpah, sudahlah bekerja saja, nggak perlu disumpah-sumpah, kira-kira seperti itu. Dan apakah sudah ada orang-orang seperti itu? Ya semoga nanti ada, entah kapan. Kemudian dikatakan fangdur ila khirmatihi wa tawqirihi lillahi ta'ala wa dilalati dzalika ala ilmi bijalalillah. Orang kalau sudah seperti itu menunjukkan bahwa dia itu kepada Allah itu erat hubungannya. Kalau orang dekat dengan Allah itu nggak perlu pakai sumpah untuk jujur, Pak. Lalu masa dia mau bohong sama Allah, kira-kira seperti itu. Maksudnya apa? Ini kalau di dalam hadis dikatakan al-ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadisnya kan seperti itu. Jadi kalau orang sudah mencapai derajat ihsan itu, ngomongnya mesti jujur, nggak perlu disumpah-sumpah. Sumpah jujur ya nggak perlu, ngomongnya mesti jujur. Nah kalau orang disumpah-sumpah itu dicurigai tidak jujurnya.
Dan bahkan dicurigai kebohongannya, kira-kira seperti itu. Bahkan ada juga orang berbohong dengan sumpah atas nama Allah, itu kan ada juga. Dan itu Masya Allah. Kira-kira semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wasu'ila Syafi'i radhiyallahu anhu an masalatin fasakata. Suatu ketika Imam Syafi'i ditanya suatu masalah oleh seseorang. Ternyata Imam Syafi'i itu enggak menjawab, diam saja. Padahal dia adalah ahli fikih yang hebat lah kira-kira. Kalau orang-orang sekarang kalau nggak bisa menjawab itu kan takut dianggap bodoh. Dan tetapi kenapa Imam Syafi'i malah diam saja ditanya seorang? Apa jawabnya? Faqila lahu ala tajib rahimakallah. Kenapa tidak menjawab? Imam gitu kan. Kemudian Imam Syafi'i menjawab hatta adri al-fadlu bi sukuti aw bi jawabi. Saya masih memikirkan apakah jawaban saya itu lebih utama daripada diam saya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang kita itu, kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, ada sesuatu yang kadang tidak perlu kita jawab, Pak. Ketika kita menjawab itu malah jadi masalah. Jadi kadang-kadang kan karena kita itu terlalu dermawan dalam berkata-kata, nggak ditanya pun menjawabnya banyak kan kadang-kadang seperti itu. Harusnya kalau memang itu nggak terlalu ada keuntungannya, nggak ada keutamaannya, yes, nggak usah terlalu dijawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali di suatu tempat ditanya orang misalkan. Orang bertanya itu kan macam-macam modelnya, Pak. Ada yang bertanya cukup, ada yang bertanya itu kayak ini bertanya apa gitu. Kadang bertanya tapi dia sendiri nggak mau mengolah, analisa nggak mau. Jadi ketika tanya itu harus jelas gitu. Misalkan Bapak Ibu ditanyain orang, Pak, Monas itu mana? Ini Pak, ke sana nanti ketemu Monas. Ini sampai mana, berapa meter dan sebagainya. Itu kan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kira-kira seperti itu. Kalau dijawab kan berarti ya, merendahkan diri, kira-kira seperti itu. Tidak ada keutamaan. Itu contoh-contoh. Jadi ketika ada persoalan yang ditanyakan kepada kita, itu perlu dipikirkan apakah perlu dijawab atau tidak, atau seberapa urgenkah atau seberapa utamanya menjawab itu daripada mendiamkan. Apalagi di dalam urusan-urusan agama. Ini kan banyak, misalkan urusan-urusan agama itu kan berkembang. Ditanya bagaimana hukumnya misalnya, bagaimana hukumnya saham, bagaimana hukumnya nikah 9 orang istrinya. Dan sebenarnya itu kan kalau memang kita nggak mampu menjawab, saya pikir lebih baik diam daripada nanti malah keliru. Kadang-kadang kan kebanyakan kita membuat karangan-karangan jawaban sehingga keliru. Atau mungkin yang sering kita lihat, misalkan ada tahun baru, bagaimana hukumnya tahun baru? Wah, berlomba-lomba membuat fatwa, padahal bukan ahlinya. Itu kan berbahaya juga. Maka itu harus dihindari. Lebih baik diamlah kalau memang nggak tahu, biarkan ahlinya saja yang memberikan fatwa. Ya kalau di sini ahlinya siapa? Ya karena misalkan di sini yang dianggap ahli adalah MUI, ya biarkanlah MUI yang mengeluarkan fatwa. Jangan setiap orang yang punya ormas mengeluarkan fatwanya masing-masing. Ini kan berbahaya. Itu namanya tidak ada keutamaan di sana. Fangdur bi muraqabatihi li lisanihi ma'anahu asyadal a'dha tusallaton alal fuqaha. Lihatlah betapa Imam Syafi'i itu sangat menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak berguna. Dan padahal lisan itu adalah atau penting-pentingnya unsur di dalam ilmu fuqaha atau di dalam kerajaan atau di dalam kekuasaan fikih itu ya kata-kata itu. Sekali keluar fatwa itu akan diikuti oleh orang banyak. Kalau Imam Syafi'i mau kan ya mau aja seenaknya kira-kira bikin fatwa ini, bikin fatwa ini. Kalau orang sekarang mungkin ya fatwa tergantung request misalnya. Itu kan nggak bisa juga, nggak boleh bahkan gitu. Wa bihi yastabin annahu kana la yatakallam wa la yaskut ila linainil fadl wa talabus sawab. Di situ juga dijelaskan bahwa perkataan Imam Syafi'i atau diamnya itu bukan tidak mencari apa-apa, tetapi dia diam atau berkata itu hanya untuk mencari keutamaan atau mencari pahala.
Jadi kalau kita berkata-kata terus nggak ada pahalanya, mending diam. Ini juga nanti kalau dihubungkan dengan hadis Rasul ada juga. Kul khairan aw liyasmut. Ini hadisnya juga. Jadi berkatalah yang baik atau diam. Kadang-kadang kita itu lebih banyak berkata yang kurang baik dan sulit untuk diam. Dan ini bawaan manusia Pak, katanya gitu. Bibirnya cuma satu tapi ngomongnya banyak, kan kira-kira seperti itu. Kupingnya, telinganya dua tapi jarang mendengar, kira-kira seperti itu. Kemudian dikatakan wa qala Ahmad bin Yahya bin Al-Wazir kharaja Syafi'i rahimahullahu taala yauman min suqi qanadil fataba'nahu faidan rajulun yusaffihu ala rajulin min ahlil ilmi faltafat asy-Syafi'i ilaina wa qala nazzahu asma'akum an istima'il khina kama tanazzahuna alsinatakum anin nutqi bih fa innal mustami' syarikul qail wa inna safih la yandur ila ahbasi syai'in fi ina'ihi fayahrusu ayyufrighahu fi awiyatikum. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i itu keluar ke pasar, dan kemudian si Yahya ini, Ahmad bin Yahya ini mengikutinya. Kemudian di suatu namanya pasar ya Pak, rame ya. Kemudian di perjalanan itu kemudian ada orang yang membodoh-bodohkan ahli ilmu gitu loh. Wah itu bodoh ya, ibaratnya itu orang bodoh tapi membodoh-bodohkan ahli ilmu. Ya gampangnya di sini misalkan kita ngobrol ke pasar, tiba-tiba ada yang tidak sependapat dengan pendapat misalkan, kan kadang-kadang orang itu seolah-olah paling pinter. Wah ulama ini itu semprul, kadang-kadang seperti itu. Nah, kemudian Imam Syafi'i menoleh ke muridnya ini, bersihkanlah pendengaranmu dari hal-hal yang keji, bersihkan lisanmu dari mengucapkannya, karena ikut mendengarkan itu menjadi serupa dengan yang mengucapkan. Jadi kalau kita mendengar orang membodoh-bodohkan orang itu, kalau kita tambah simak, itu kita jadi ikut Pak, dapat dosanya. Jadi pahala itu ya kalau kita mendengar seperti ini, kira-kira mendengar kajian-kajian, kalau kita simak meskipun sambil lalu kita dapat pahala. Pun juga kalau kita mendengar orang lagi gunjing, kita ikut dengar kok nggak segera dibersihkan, kita kena ininya Pak, kena efeknya, kira-kira seperti itu. Jadi kemudian pesan Imam Syafi'i, bersihkanlah telinga kalian dari mendengar yang keji itu, sebagaimana kalian membersihkan lisan-lisan kalian untuk mengucapkan hal itu. Karena apa? Karena mendengar itu menjadi sahabatnya seorang yang mengucapkan. Bapak mendengarkan Al-Quran itu pahalanya sama dengan yang mengucapkan. Kalau Bapak mendengarkan sesuatu yang maki-maki orang pinter ya, sama dosanya, kira-kira seperti itu. Maka bagaimana membersihkannya? Ya banyak istighfar dan mungkin harus diisi dengan yang lain. Kemudian karena seseorang itu lihat di dalam dirinya itu yang buruk-buruk, dan dia berusaha itu dikeluarkan dari dirinya dan dibagi kepada orang. Jadi orang yang bodoh itu kan orang yang kurang berpendidikan, dia membodoh-bodohkan orang itu dengan seperti itu agar apa? Agar mendapat dukungan. Oh iya ya, biasanya kan gitu Pak. Kalau kita lagi ini, oh iya itu, itu namanya mencari pendukung, dan itu kan ya sama saja, nanti kita menggulung kita kepada keburukan. Lebih baik ya diam atas itu dan tinggalkan atau cuekin saja. Walau rodat kalimat Syafi'i la sa'ada raddaha kama saqa biha qailiha. Seandainya kita mampu menolak itu, ya kita insya Allah selamat dari dosanya itu. Jadi caranya apa ya? Jangan didengerin lah, cuekin saja.
Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu kataba hakimin ila hakim. Imam Syafi'i berkata, seorang ahli hikmah menulis surat kepada ahli hikmah, qad utita ilman falatat nas ilmaka bidul matidunub fatabqa bidul mati yauma yas'a ahlul ilmi binuri ilmihim. Jadi ada seorang bijak menulis surat kepada orang bijak yang lain. Orang bijak itu ya gambarnya, kalau orang bijak ada yang di bidang ini, satunya di bidang ini. Kan kadang-kadang Allah itu memberi ilmu, setiap orang berbeda-beda. Ada yang diberi keahlian di bidang misalkan pertanian, atau ada yang di bidang kelautan dan sebagainya. Maka di antara mereka saling ngirim surat, kemudian saling mengingatkan, engkau telah diberi ilmu, maka jangan kotori ilmumu dengan dosa. Tatab qabitul mati yauma yas'a alul ilmi binurihim, maka kau akan menjadi merasa kegelapan di saat orang-orang ahli ilmu itu sedang mendapat cahayanya. Maksudnya apa? Kalau engkau kotori dengan dosa, nanti di akhirat itu, di saat orang-orang yang tidak mengotori itu sedang mendapatkan cahaya di padang mahsyar, sementara dia pinter tapi kok kegelapan. Karena apa? Karena tertutup dengan dosanya. Itu contohnya. Jadi orang-orang pinter itu ada risikonya, Pak. Jadi risikonya apa? Kalau dia menyimpan ilmunya, ya dia dosa. Nanti ada hadisnya juga itu. Jadi mangkatamal ilma, barang siapa merahasiakan ilmunya. Nah, semoga ya kita tidaklah kalau ditanya orang, ya kita. Wa amma zuhdu radhiyallahu anhu, adapun zuhudnya Imam Syafi'i, faqad qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, man idda'a annahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha fi qalbi faqad kadzaba. Ini contoh ungkapan Imam Syafi'i, barang siapa mengaku dirinya dapat mempersatukan cintanya kepada dunia dan kepada Allah dalam hatinya, maka dia itu berbohong. Jadi tidak ada orang yang kalau dia mencintai dunia, otomatis cintanya kepada Allah itu kecil. Kalau dia mencintai Allah, otomatis kecintaannya kepada dunia itu kecil. Oh, saya berimbang kok. Oh, nggak bisa, itu mesti bohong. Kecenderungan itu mesti ada. Ya kita akuilah, kita lebih cinta dunia lah, kira-kira seperti itu. Untuk saat ini kira-kira. Semoga nanti bisa. Kalau kita mengaku cinta Allah, kayaknya terlalu, kira-kira lah, terlalu pede kira-kira. Meskipun sebagian orang, mari kita cinta Allah, itu mungkin dalam hal apa, kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang bisa mencintai Allah dan manusia atau dan dunia, atau ibaratnya dunia itu yang dimaksud di sini adalah sesuatu selain Allah, itu ya duniawi, Pak. Jadi kalau kita nyintai anak kita, nyintai istri kita, nyintai kendaraan kita, itu duniawi semua. Makanya kalau kita bisa melihat kisahnya Nabi Ibrahim itu kan uji antara cinta Allah dan cinta dunia. Anak yang diharapkan bertahun-tahun baru lahir disuruh dikorbankan. Ternyata Nabi Ibrahim, benar cinta Allah, itu tingkatan Nabi lah, kira-kira seperti itu. Kalau orang-orang sekarang mungkin akan protes, bahkan anaknya juga protes. Untungnya waktu itu orangnya nggak protes, kira seperti itu. Dan itu kan contoh yang langka sekali kalau kita lihat di negeri kita. Ya mungkin kalau kita kehilangan sesuatu itu udah kayak kehilangan Allah. Padahal ya likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laisa lillahi in faraqta min iwadi. Segala sesuatu yang berpisah dari kita itu pasti ada gantinya. Akan tetapi kalau Allah lepas dari kita, itu gantinya apa? Padahal gitu kan. Kadang-kadang itu kalau kita mau pegang bait itu, sebenarnya kita akan sedikit sabar ketika apapun yang lepas dari kita, itu kan atas ketentuan Allah pada dasarnya, tentu ada gantinya. Akan tetapi kalau kita saking beratnya sampai lupa kepada Allah, sampai stres, hilang sandalnya saja sampai stres misalnya, itu kan berarti cintanya kepada dunia terlalu dalam. Nah, wa amma zuhud lah, zuhud itu ya seperti itu. Jadi tidak mengakui bahwa saya bisa mencintai kedua-duanya. Ini Imam Syafi'i berkata demikian. Kemudian waqala al-Humaidi, kharaja Syafi'i rahimahullahu ilal Yaman ma'a ba'dil walah fansarafa ila Makkah bi asrati alafi dirhamin
Fadaraba lahu khaba'an fi mawdi kharijan min Makkah fa kana an-nas ya'tunahu fama baraha min mawdi dzalika hatta faraqaha kullaha. Pada suatu ketika Imam Syafi'i pergi ke Yaman bersama pembesar-pembesar negeri Yaman. Kemudian setelah dari Yaman beliau kembali ke Mekah. Kemudian sebelum masuk Mekah dia membuat penginapan ya, membuat rumah lah. Kalau zaman dulu kan tanah luas Pak, padang pasir itu milik Allah. Jadi buat rumah di mana saja tidak apa-apa. Jadi Imam Syafi'i membuat pemberhentian di situ dan setiap orang itu datang ke situ. Maksudnya ke situ ngapain orang-orang itu? Minta duit Pak sama Imam Syafi'i. Jadi bagi duitnya yang 10.000 dinar tadi dari Yaman itu, di situ diberikan setiap orang yang datang dikasih duit sampai duitnya habis baru dia masuk makan. Jadi kalau kita melihat orang sekarang dengan Imam Syafi'i kira-kira bedanya jauh Pak. Imam Syafi'i itu meskipun dia ulama besar, dia itu malah ngasih duit kepada orang yang datang. Yang kita semoga lah kapan-kapan kita diberi kemampuan untuk itu. Itu udah tingkatan terahnya tinggi lah kira-kira Pak. Jadi sampai habis baru dia masuk ke Mekah. Kemudian Fakanan nas ya'tunahu fama bariha min maudi dzalika hatta faraka kullaha wa kharaja minal hamam maratan fa'ata al-hamami malan katsira. Dan pada suatu saat dia juga, ini kamar mandi umum ya. Kalau sekarang ya toilet umum ya Pak. Itu kan ada penjaganya, itu ternyata sejak zaman dulu itu sudah ada Pak. Toilet umum itu ada penjaganya. Dari dulu ada ternyata. Kemudian Imam Syafi'i dari hamam itu ya dermawan, penjaga hamamnya dikasih malan kasih, dikasih uang yang banyak, bukan 1.000 2.000, banyak nih. Jadi saking dermawannya itu mungkin ya anggapannya mungkin dunia itu tidak ada apa-apanya lah, diberikan saja kepada orang. Wasaqata sautahu min yadi maratan farafa'ahu insan ilaihi fa'atahu jazaan ali khamsina dinar. Bahkan pada suatu saat Imam Syafi'i itu tongkatnya jatuh dan ada orang mengambilkan tongkatnya, itu dikasih 50 dinar. Ngambilin tongkat saja. Ibaratnya apa? Saja dikasih 50 dinar, apalagi memperkerjakannya gitu. Jadi saking dermawannya. Dan ini ya tentu saja tidak bisa ditiru oleh orang-orang sekarang, apalagi perusahaan-perusahaan sekarang nggak bisa niru. Bisa bangkrut katanya kan, kira-kira seperti itu. Karena ini Imam Syafi'i. Jadi ya Masya Allah kan, kira seperti itu. Kemudian wasakhawata Syafi'i rahimahullahu ashara min ayyu antahki wa rasa zudi as-sakha li'anna man ahabba syai'an amsakahu wa lam yufariquhu fala yufariqul mal illa man sagharat ad-dunya bi ainihi wa huwa makna az-zuhud. Di sini dikatakan bahwa kedermawanan Imam Syafi'i itu lebih masyhur daripada yang diceritakan di sini. Sebenarnya banyak sekali kalau diceritakan semuanya. Dan pokok dari zuhud itu adalah dermawan. Jadi kalau ada orang-orang mengaku zuhud kok pelit, itu penipu Pak. Zuhud itu dermawan. Pokok atau intinya zuhud itu dermawan. Zuhud itu bukan berarti dia nggak punya duit Pak. Zuhud itu ya harusnya punya duit tapi dermawan. Kalau orang nggak punya duit itu ya bukan zuhud namanya. Ya sabar kalau itu. Jadi bukan zuhud. Zuhud itu punya duit tetapi tidak terlalu dicintai. Li'anna man ahabba syai'an amsakahu wa lam yufariqu. Karena apa? Karena seseorang yang mencintai sesuatu itu pasti akan menggenggamnya dan tidak akan melepaskannya. Fala yufariqu al-mal illa man sagharidud dunya. Dan orang itu tidak akan melepaskan hartanya kecuali orang itu punya pikiran bahwa dunia itu kecil baginya. Jadi kalau dunia itu dianggap kecil, kita itu nggak keberatan untuk menyumbang, infak itu tidak berat. Kalau dunia itu dianggap kecil, tapi kalau dunia itu dianggap berat, ngasih 1.000 itu masih maki-maki Pak, masih muda minta-minta. Ini padahal ngasihnya cuma 1.000 Pak. Itu ibaratnya kalau mau ngasih ya ngasih, kalau enggak ya enggak, itu kan lebih baik daripada ngasih 2.000 maki-maki lagi Pak. Jadi apalagi dia pakai mobilnya itu udah Mercy kira-kira seperti itu. Ongkos mompa bannya saja itu lebih dari 2.000.
Kira-kira seperti itu. Fala yufarikul mal illa man sagharat ad-dunya bi ainihi wa huwa makna azhud. Maka zuhud yang sebenarnya adalah yaitu dermawan atau menganggap dunia itu kecil baginya, alias Allah itu lebih agung dibanding dunia. Maka di sini yang dicari adalah akhirat. Di sini Imam Syafi'i menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu bukan hanya ahli fikih saja, tetapi pada dasarnya dia mengamalkan ilmu-ilmu akhirat itu. Dan sementara ilmu itu tidak ada di dalam fikih, ilmu zuhud itu tidak akan ketemu di dalam fikihnya Imam Syafi'i. Tetapi itu ilmu yang di Ihya ini, kira-kira seperti itu. Wa yadullu ala quwwati zuhdihi wa shiddati khawfihi minallahi ta'ala wa istighali himmati bil akhirah ma ruya annahu ruya Sufyan bin Uyainah hadisan fir raqaiq faghasha ila Syafi'i faqila lahu qad mat faqala in mata faqad mata afdalu zamani. Pada suatu ketika Sufyan bin Uyainah ini ahli hadis, ulama ahli hadis ini menceritakan hadis tentang kelembutan hati. Mendengar itu ternyata Imam Syafi'i itu pingsan. Mendengar hadis seperti itu Imam Syafi'i pingsan, maka dikatakan wah ini Imam Syafi'i meninggal. Maka ada yang mengatakan kalau seandainya benar-benar Imam Syafi'i meninggal, maka matilah ke semulia-mulianya orang di zaman itu. Wa ma rawa Abdullah bin Muhammad al-Balwi qala kuntu ana wa Umar bin Nabatah juluzan natadzakkar al-ubad az-zuhad faqala li Umar ma ra'aitu awra'a wala afsakha min Muhammad bin Idris asy-Syafi'i radhiyallahu an kharastu ana wa huwa wal Haris bin Labid ila Safa wa kana al-Haris tilmidan li Shalih al-Mari faqtadaha yaqra wa kana husnus saud faqara'a hadhil ayah. Kemudian ada beberapa orang yang keluar bersama Imam Syafi'i, kemudian diantara itu ada yang suaranya bagus, kemudian membaca Al-Quran. Hadza yaumun la yantikun wa la yu'dzanu lahum faya'tadirun. Kemudian temannya ini melihat kepada Imam Syafi'i, waqad taghayyarat launuha wa sya'ara jilduha. Jadi Imam Syafi'i ketika mendengar ayat Quran dibacakan itu pengaruh kepada dirinya. Jadi perubahan wajahnya langsung. Padahal dia hanya baca hadza yaumun la yantikun, ini adalah hari di mana orang tidak akan bisa bicara dengan mulutnya, dan wala yu'danu lahum faya'tadirun, dan tidak ada orang yang diberikan izin waktu itu. Yaitu apa? Ini ya waktu dihisab. Mendengar itu Imam Syafi'i itu sudah berubah. Ini menunjukkan apa? Imam Syafi'i saja tidak merasa aman dari hisab, apalagi yuk kita kira. Oh, Imam Syafi'i yang ahli bidang fikih seperti itu saja tidak merasa aman dari hisab. Lah kalau orang-orang zaman sekarang atau kita itu merasa aman dari hisab, kira-kira kan berarti kan kayak membandingkan apa ya, tukang kebun dengan malaikat, kira-kira seperti itu, jauh sekali. Kemudian wa taraba ittiraban syadidan wa kharra maghsyian alaihi, sampai gemetaran, mendengar itu gemetaran dan semaput lagi. Jadi Imam Syafi'i itu kalau mendengar ayat-ayat seperti ini kayaknya suka pingsan gitu. Saking takutnya ini, saking takutnya itu orang itu bisa pingsan. Ketakutan yang amat dalam kemudian menjadikan dia pingsan. Falamma afaqa ja'ala yaqul, kemudian ketika sadar Imam Syafi'i langsung berdoa, a'udzubika mim maqamil kadzibin, saya berlindung dari makom-makomnya orang-orang yang berdusta, wa iradil ghafilin, dan penyelewengan orang-orang yang lengah. Allahumma laka khada'tu qulubal arifin wa dultu laka riqabal mustaqin, ilahi habli judika wa jalali bisitrika wa'fu an taksiri bikarami wajhika, dan sebagainya. Jadi mungkin kalau kita mau meniru, ketika kita mendengar ayat-ayat yang bernuansa azab atau bernuansa ancaman,
kita sebaiknya berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi dia berdoa dari ketakutannya itu. Qala summa masya wang sorofna falamma dakhaltu Baghdad wa kana huwa bil Iraq faqaddamtu ala syad atawadu lis shalah idza marra bi rajul faqala li ya ghulam ahsin wudu'ak ahsinillah ilaika fid dunya wal akhirah fa idza ana bi rajulin fa asra'tu fi wudu'i wa ja'altu aqifu atharahu faltafatu ilayya faqala hal laka min haja faqultu na'am ta'allamani mimma 'allamaka Allahu syai'an. Ini masih lanjutan suatu. Kemudian teman-temannya itu pencar dengan Imam Syafi'i. Kemudian temannya ke Irak, ke Baghdad. Imam Syafi'i masih di Irak. Dan pada suatu kesempatan ketemu lagi. Tiba-tiba ada orang membenarkan temannya yang sedang wudu itu, ahsin wudu'ak, benarkan wudu'mu, dan sebagainya. Kemudian orang temannya tadi kemudian mengikuti Imam Syafi'i dan kemudian meminta diajari sesuatu yang diajarkan oleh Allah kepadanya dan sebagainya. Ini cerita-cerita tentang Imam Syafi'i, tentang betapa hebatnya Imam Syafi'i. Dan namun dibalik kehebatannya itu, Imam Syafi'i dia khauf dan rojaknya kepada Allah sangat tinggi, zuhudnya sangat tinggi. Semoga kita yang mungkin utamanya orang-orang Indonesia yang mengikuti mazhab Syafi'i itu bukan hanya mengikuti fikihnya saja, tetapi dalam perilaku kesehariannya, kedermawannya kita bisa mengikutinya. Kemudian bangdur ila sukutihi maghsyian alaihi summa ila wa'dihi wa kaifa yadullu ala dzalika ala zuti wa ghayati khaufihi wa la yahsul hadzal khauf wa zuhti ila min ma'rifatillahi azza wajalla. Khauf dan roja itu tidak akan ada pada seseorang kecuali seseorang itu mengenal Allah. Jadi kalau orang tidak mengenal Allah, tidak makrifat kepada Allah, khauf kepada Allah dan roja kepada Allah itu mungkin hanya tipuan-tipuan ketika di sinetron saja. Kalau benar-benar khauf beneran itu ya insya Allah dia berarti sudah bisa mengenal Allah. Hal itu didasarkan oleh Imam Al-Ghazali pada ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang ahli ilmu. Ini menunjukkan harusnya orang semakin punya ilmu apapun itu menjadikan dia semakin takut kepada Allah, semakin roja kepada Allah. Walam yastafid asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala hadal khauf wa sud min ilmi kitabis silmi wal ijarah. Dan Imam Syafi'i ini mendapat ilmu ini tidak dari ilmu yang dikuasainya tentang ilmu perjanjian atau ilmu tentang sewa menyewa. Jadi maksudnya apa? Tidak dari ilmu fikih. Fikih itu kan meruhi sewa penyewa, akad jual beli, akad baik dan sebagainya. Dan itu tidak didapat dari sana. Soalnya kalau di jalan jual beli, sewa menyewa, ya nggak ada. Masa ini disewa berapa gratis ya? Bukan sewa lagi nanti. Jadi kalau sewa menyewa ya harus ada harga. Kalau syakho kedermawan beda lagi. Wasairil kutubil fiqh, dan itu tidak akan ditemukan di dalam beberapa kitab fikih. Bal huwa min ulumil akhirah al-mustakhrijah minal Qur'an wal akhbar. Akan tetapi Imam Syafi'i itu mendapatkan ilmu itu dari apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Id hakamal awalin wal akhirin maudiatan fihima, yang mana itu diceritakan oleh orang-orang yang sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagian dari catatan tentang Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Semoga dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini, kita mampu meniru sebagian atau barangkali semuanya, agar kita juga bisa menjadi orang-orang yang makrifat kepada Allah, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang selalu senantiasa yakin bisa melihat Allah, atau paling tidak kita selalu diawasi Allah, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan tidak harus bersumpah untuk kebenaran, apalagi untuk kebohongan. Demikian, barangkali ada yang ingin didiskusikan dari bapak-bapak.
Jika tidak, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.